Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 56. Ki Lurah Sanggabaya menarik nafas panjang. Namun ia berniat membesarkan hati para prajuritnya sebelum mereka berangkat ke medan. Ki Lurah sendiri masih mempunyai waktu sedikit untuk berbaring. Tetapi begitu matanya terpejam, maka ia pun segera terbangun. Beberapa orang prajurit telah terbangun pula serta mempersiapkan diri mereka. Ada yang memerlukan mandi di Pakiwan, tetapi ada yang berdesis. Buat apa mandi? Tubuh kita akan menjadi kotor oleh keringat dan debu. Bahkan mungkin oleh darah yang mengalir dari luka-luka di tubuh kita. Tetapi kawannya yang baru saja mandi dan membenahi pakaiannya dengan rapi berkata, "Aku tidak mau mati dengan tubuh yang kotor." Tetapi kawannya yang lain berdesis, "Jangan berkata begitu." Namun prajurit yang baru saja mandi itu tertawa. Prajurit-prajurit yang berpengalaman itu ternyata masih sempat berkelakar. Mereka masih dapat tertawa. Ketika nasi masak, mereka pun dapat makan dengan lahapnya. Tetapi prajurit-prajurit muda yang baru itu nampak gelisah. Dalam pada itu, di Istana Pajang, pertempuran masih berlangsung. Namun Harya Wisaka tidak lagi sekedar menonton. Ki Wimba-Atmaka yang berkeras ingin bertempur seorang lawan seorang dengan Kangjeng Sultan Hadiwijaya atau dengan Ki Gede Pemanahan, ternyata telah terdesak. Keadaannya semakin lama menjadi semakin sulit. Ki Gede Pemanahan yang berilmu sangat tinggi itu dengan pasti telah mendesak Ki Wimba-Atmaka ke dalam kesulitan. Ki Wimba-Atmaka yang semakin mengalami kesulitan itu pun telah mempergunakan senjata. Sebuah luk yang berwarna kehitam-hitaman. Namun Ki Gede Pemanahan tidak menjadi silau. Ia pun segera menarik pedang pendeknya. Dengan pedang di tangan, Ki Gede menjadi semakin berbahaya, sehingga Ki Wimba-Atmaka semakin terdesak karenanya. Namun agaknya luk di tangan Ki Wimba-Atmaka itu mempunyai arti tersendiri bagi pemiliknya. Nampaknya luk itu dapat memperbesar kepercayaan dirinya, sehingga dengan luk di tangan, Ki Wimba-Atmaka menjadi sangat berbahaya. Putaran luk Ki Wimba-Atmaka itu bagaikan taburan kabut tipis yang mengelilingi tubuhnya. Gulungan asap yang kehitam-hitaman itu bergerak perlahan-lahan mendekati Ki Gede Pemanahan yang berdiri termangu-mangu. Namun Ki Gede sama sekali tidak menjadi bingung menghadapi gulungan asap yang kehitam-hitaman itu. Pedang pendeknya pun segera menyambutnya, sehingga terjadi benturan yang keras sekali. Ki Gede Pemanahan memang sempat terkejut. Ternyata ada semacam arus panas yang mengalir, bersumber dari benturan senjata yang terjadi itu lewat pedangnya, menyengat telapak tangannya. Ki Gede meloncat surut. Dipandanginya Ki Wimba-Atmaka yang sengaja tidak memburunya. Namun tiba-tiba saja terdengar ia tertawa sambil berkata, "Jangan heran, bocah dari Sela. Kau harus meyakini betapa luasnya langit dan bumi. Mungkin selama ini kau mengira bahwa ilmumu adalah ilmu yang tertinggi di dunia di samping ilmu Kangjeng Sultan Hadiwijaya. Namun sekarang kau menghadapi satu kenyataan yang mungkin membuatmu kebingungan." "Apa yang membuat aku bingung, Kisanak?" Ki Pemanahan justru bertanya. "Jangan ingkar, Ki Gede Pemanahan. Kau akan segera kehilangan kesempatan." Ki Gede tidak menjawab. Namun ia pun bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, gulungan asap yang kehitam-hitaman itu telah melingkari tubuh Ki Wimba-Atmaka lagi. Perlahan-lahan gulungan asap itu telah mendekati Ki Gede Pemanahan yang berdiri tidak terlalu jauh dari sudut ruangan. "Kau akan lari kemana, Pemanahan?" terdengar suara Ki Wimba-Atmaka. "Terimalah nasibmu yang buruk itu." Ki Gede Pemanahan tidak menjawab. Namun ketika gulungan asap itu seakan-akan menerjangnya, maka sekali lagi Ki Gede Pemanahan telah membenturkan senjatanya. Namun benturan yang terjadi bukan benturan yang keras. Tetapi benturan itu seakan-akan telah meredam tenaga yang dilontarkan oleh putaran luk Ki Wimba-Atmaka. Luk itu justru telah melekat bagaikan jari-jari seekor burung elang yang menyentuh getah yang mencengkeram dengan kuatnya. Ki Wimba-Atmaka lah yang terkejut. Hampir saja ia kehilangan luknya. Namun kemudian dihentakkannya tenaga dalamnya, sehingga luknya itu pun telah terlepas dari cengkaman kekuatan yang tidak dikenalnya itu. Ki Wimba-Atmaka lah yang meloncat surut. Namun Ki Gede Pemanahan pun tidak memburunya. Sambil tersenyum ia pun berdesis. "Apa ada yang mengejutkanmu, Kisanak?" "Persetan kau, Pemanahan.
Ki Gede tidak bertanya lagi. Tetapi Ki Gede Pemanahanlah yang kemudian menyerang Ki Wimba Atmaka. Pertempuran pun menjadi semakin sengit. Tetapi putaran kabut yang kehitam-hitaman itu tidak lagi dapat dibanggakan oleh Ki Wimba Atmaka, karena benturan-benturan yang terjadi tidak lagi banyak berarti baginya. Ki Wimba Atmakalah yang justru telah terdesak. Bahkan pedang Ki Gede Pemanahan pun mulai dapat menyeruak putaran kabut tipis yang melingkari tubuh Ki Wimba Atmaka. Ki Wimba Atmaka yang terdesak itu pun semakin meningkatkan ilmunya. Bukan hanya dalam benturan yang keras saja, getar panas seakan-akan menjalar dari benturan yang terjadi lewat pedangnya menyentuh telapak tangan Ki Gede Pemanahan, namun asap yang tipis itu pun seakan-akan telah menjadi panas pula. Tetapi panas yang seakan-akan memancar dari putaran lu Ki Wimba Atmaka itu tidak banyak mempengaruhi perlawanan Ki Gede Pemanahan. Meskipun keringat bagaikan terperas dari tubuhnya, tetapi Ki Gede mampu mengatasi pengaruh panas itu. Bahkan ujung pedang pendek Ki Gede telah sempat menembus perisai putaran luuk lawannya dan bahkan menyentuh kulitnya. Ki Wimba Atmaka berteriak nyaring. Kemarahannya menyala ketika ujung pedang Ki Gede sempat menggapai kulitnya. Ki Wimba Atmaka terkejut. Ternyata Ki Gede memang seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga mampu mengatasi ilmunya. Bahkan sempat melukainya. Serangan Ki Wimba Atmaka pun menjadi semakin menghentak-hentak. Ujung luuknya menyambar-nyambar dengan garangnya. Namun ternyata luuknya itu tidak pernah menyentuh tubuh Ki Gede. Bahkan ujung senjata Ki Gede lagilah yang telah mengoyak kulit Ki Wimba Atmaka. Dalam pada itu, Harya Wisaka yang berdiri dengan tegang, tidak dapat tinggal diam. Ia melihat beberapa gores luka di tubuh Ki Wimba Atmaka. Sementara itu, Wasi Lengkara masih bertempur dengan sengitnya melawan Ki Waskita. Tetapi juga Wasi Lengkara menjadi heran bahwa lawannya itu masih mampu bertahan. Bahkan nampaknya Ki Waskita masih saja tersenyum-senyum. Agaknya Ki Waskita masih belum sampai ke puncak ilmunya. Harya Wisaka yang menjadi gelisah itu, tiba-tiba telah berdiri di sisi Ki Wimba Atmaka. Katanya, "Aku tidak berniat mengganggu paman. Aku hanya ingin tugas kita segera selesai sebelum orang-orang yang tertidur itu terbangun." Ki Wimba Atmaka tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa dirinya memang sudah terluka. Darah mengalir dari lukanya semakin lama semakin banyak. Karena itu, maka Ki Wimba Atmaka tidak menolak. Ia tidak dapat bertahan pada sikap sombongnya untuk bertempur seorang melawan seorang. Ia harus melepaskan keinginannya untuk mendapat sebutan pembunuh Senapati Agung Pajang. Demikianlah, maka Ki Wimba Atmaka dan Harya Wisaka telah bertempur berpasangan melawan Ki Gede Pemanahan. Namun Ki Wimba Atmaka telah terluka. Darahnya yang mengalir dari luka-lukanya, telah membuat tenaga dan kemampuan Ki Wimba Atmaka itu menyusut. Tetapi ketika kemudian Harya Wisaka melibatkan dirinya, maka Ki Wimba Atmaka itu sempat bernafas panjang. "Jangan menyesali nasibmu yang buruk, Pemanahan," geram Harya Wisaka. "Kelicikanmu bersama Panjawi yang didasari gagasan Juru Mertani, harus kau tanggung sekarang. Dengan licik dan curang anakmu membunuh Harya Penangsang. Kau tidak dapat membedakan antara kelicikan dan siasat di dalam peperangan. Sementara Harya Penangsang tidak mampu mengendalikan diri dan kehilangan penalaran yang bening. Itu bukan sifat seorang senapati yang membiarkan perasaannya berbicara tanpa pertimbangan nalar." "Persetan dengan igauanmu," geram Harya Wisaka. "Apapun yang telah terjadi dengan Harya Penangsang, maka kau akan mati sekarang." Ki Gede Pemanahan tidak menjawab lagi. Ia sadar bahwa kedua orang yang dihadapinya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Namun seorang di antara mereka telah terluka, sehingga ia tidak lagi mampu bertempur pada puncak ilmunya. Dalam pada itu, Resi Jalamanik pun bertempur semakin sengit melawan Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Dendam yang menyala di hatinya telah mendorong Resi Jalamanik untuk dengan segera mengakhiri perlawanan Kanjeng Sultan. Namun Resi Jalamanik tidak dapat ingkar dari satu kenyataan, bahwa Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang di masa mudanya pernah disebut Mas Karbet itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dengan demikian, maka Resi Jalamanik tidak akan dapat memaksakan kemenangan dengan segera. Ia harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mengatasi tataran ilmu Kanjeng Sultan. Namun meskipun Kanjeng Sultan itu selalu meningkatkan ilmunya, namun ilmu Kanjeng Sultan itu tidak pernah sampai ke puncak, sehingga masih saja mampu ditingkatkannya. Sedangkan Wasi Lengkara yang semula tidak begitu memperhitungkan kehadiran Ki Waskita,
telah dipaksa untuk menjadi sangat gelisah. Orang yang disebut Ki Waskita itu ternyata mampu mengembangkan ilmunya sampai ke tataran yang sangat tinggi. Dalam pada itu, pertempuran itu pun berlangsung semakin sengit. Resi Jalamanik, Ki Wimba-Atmaka, Wasi Lengkara dan Harya Wisaka ternyata menghadapi kekuatan yang jauh lebih tinggi dari yang mereka duga. Menurut perhitungan mereka, di dalam bilik utama itu hanya terdapat Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Jika ada orang lain, maka orang itu adalah tentu seorang perempuan. Namun yang ternyata ada di dalam bilik itu adalah Ki Gede Pemanahan, yang dikira sedang berada di luar kota memburu Harya Wisaka. Ternyata bukan Ki Gede Pemanahanlah yang telah terkelabui, tetapi justru Harya Wisaka sendiri. Dalam pada itu, maka malam pun menjadi semakin menyusut menjelang pagi. Cahaya fajar telah membayang di langit. Sementara itu, orang-orang yang tertidur masih saja tertidur nyenyak. Meskipun demikian, Resi Jalamanik yang yakin bahwa kekuatan sirepnya akan dapat mengikat orang-orang yang tertidur itu sampai tengah hari, namun jika matahari terbit, maka akan berdatangan para abdi yang bertugas untuk membersihkan lingkungan keraton. Ada di antara mereka yang tinggal di dalam lingkungan keraton itu, sehingga mereka pun tidak akan terbangun dari tidur mereka. Tetapi para abdi yang tinggal di luar keraton tentu akan keheranan melihat keadaan keraton. Jika keadaan itu didengar oleh para pemimpin pajang yang berilmu tinggi, maka keadaan akan menjadi rumit bagi mereka. Karena itu, maka Resi Jalamanik pun tidak ingin memperpanjang pertempuran itu. Ia harus segera mengakhirinya. Demikian pula kawan-kawannya. Ki Gede Pemanahan dan Ki Waskita itu harus segera dihabisi. Akulah yang harus membunuh Sultan ini lebih dahulu. Jika Kerbet ini sudah mati, maka membunuh yang lain tidak ubahnya dengan memijit buah ranti. Dengan demikian, maka Resi Jalamanik itu pun segera merambah pada tataran ilmu puncaknya. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi telah mulai bergerak pula. Mereka sudah bersepakat dengan Ki Lurah Sanggabaya, bahwa sebelum fajar mereka sudah harus bergerak. Sesaat menjelang matahari terbit, mereka akan mulai menyerang pasukan yang berada di padukuhan di hadapan mereka yang dipergunakan sebagai pesanggrahan oleh Harya Wisaka dengan pasukannya yang kuat. Tidak ada masalah di dalam pasukan yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan. Tetapi agak berbeda dengan pasukan yang dipimpin oleh Ki Lurah Sanggabaya. Ki Lurah harus membesarkan hati para prajuritnya yang nampak cemas karena sebagian besar dari mereka belum berpengalaman. Kalian akan bertempur bersama-sama dengan kawan-kawan kalian yang telah berpengalaman. Di samping itu kalian akan berada di medan bersama-sama dengan pasukan yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan sendiri. Sebagian dari para prajurit yang belum berpengalaman itu memang menjadi berbesar hati. Tetapi masih ada di antara mereka yang cemas, bahwa mereka akan memasuki neraka yang bengis. Demikianlah, kedua pasukan itu merayap mendekati padukuhan yang akan menjadi sasaran serangan mereka. Mereka akan menyerang dari arah yang berbeda. Pasukan Ki Sanggabaya akan menyerang dari sisi selatan dengan pasukannya yang besar. Tetapi yang sebagian besar dari mereka belum berpengalaman. Jika benturan telah terjadi, maka pasukan yang dipimpin oleh Ki Gede akan memasuki medan dari sisi utara dan menutup semua jalan agar Harya Wisaka tidak sempat melarikan diri. Pada saat langit mulai menjadi merah, maka kedua pasukan itu sudah bersiap di tempat mereka masing-masing sebagaimana ditentukan menurut kesepakatan. Mereka tidak akan saling memberikan isyarat pada saat pasukan-pasukan itu menyerang. Ki Lurah Sanggabaya harus berpegangan pada waktu yang disepakati. Saat matahari terbit, pasukannya akan menyerang padukuhan itu dari arah selatan. Sementara pasukan Ki Gede Pemanahan merayap mendekati padukuhan. Demikian pertempuran menjadi riuh, maka pasukan kecil itu harus segera memasuki padukuhan. Pada saat yang demikian, di Istana Pajang, pertempuran antara orang-orang berilmu tinggi itu pun telah mencapai puncaknya. Resi Jalamanik yang ingin segera mengakhiri pertempuran, telah mengeterapkan ilmunya gelap ngampar. Ketika Resi Jalamanik itu berteriak nyaring, maka istana itu pun telah berguncang. Benda-benda pun telah bergeser dari tempatnya. Bahkan ada guci tua yang terguling, mangkuk yang jatuh di lantai dan pecah berserakan. Tetapi ilmu itu tidak dapat menahan ilmu Kanjeng Sultan. Bahkan Kanjeng Sultan masih juga sempat berdesis. Ilmumu luar biasa, Kisanak. Bukan saja mengguncang jantung lawan, tetapi mampu menyentuh wujud kewadagan. Resi Jalamanik tidak menjawab.
Ia sadar bahwa ilmu gelap ngampar itu tidak berarti banyak. Bahkan Ki Gede Pemanahan dan Ki Waskita itu pun tidak tergoyahkan. Karena itu, maka Resi Jalamanik itu pun telah meniupkan aji alas kobar. Kanjeng Sultan Hadiwijaya terkejut. Jika aji alas kobar itu mempunyai sentuhan wadak, maka ruangan itu akan dapat terbakar. Bahkan istana itu seluruhnya akan dapat terbakar. Karena itu, ketika Kanjeng Sultan melihat tanda-tanda ilmu alas kobar akan diterapkan, maka Kanjeng Sultan pun segera memusatkan nalar budinya. Disiapkannya aji ricih. Demikian Resi Jalamanik menyemburkan api dari telapak tangannya, maka ruangan itu tiba-tiba terasa menjadi basah dan dingin. Tidak ada air setetes pun di ruangan itu. Namun semburan api itu seakan-akan telah disiram oleh guyuran air dari 1000 air terjun di tebing gunung yang basah. Sesaat kemudian, api pun menjadi padam. Resi Jalamanik pun menggeram. Kemarahannya tidak tertahankan lagi. Karena itu, dengan serta-merta Resi Jalamanik telah menyerang Kanjeng Sultan dengan lambaran aji rogrok asem. Tetapi Kanjeng Sultan pun tidak tergetar karenanya. Bahkan ia masih sempat berdesis. Rogrok asemmu masih belum masak benar, Kisanak. Kau mengenal ilmu ini? Kanjeng Sultan tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja Kanjeng Sultan itu menghadapi Resi Jalamanik yang mengeterapkan aji rogrok asem itu dengan kekuatan aji yang sama. Resi Jalamanik terkejut. Hentakan-hentakan ilmu Kanjeng Sultan itu ternyata telah menggetarkan pertahanannya. Aji rogrok asem Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu ternyata lebih matang dari aji yang sama yang dikuasai Resi Jalamanik. Resi Jalamanik memang menjadi gelisah. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali menyelesaikan pertempuran itu, apapun akibatnya bagi dirinya. Dalam pada itu, langit pun menjadi semakin merah. Bahkan cahaya yang kekuning-kuningan telah naik pula. Sebentar lagi, matahari akan segera terbit. Pada saat yang demikian itulah, Ki Lurah Sanggabaya dengan tegang, berdiri tegak memandang ke arah timur. Para prajuritnya telah bersiap untuk menerima perintahnya. Mereka tahu, sasaran yang akan mereka datangi, padukuhan yang ada di hadapan mereka. Pintu gerbang yang harus dipecahkan. Sebagian dari mereka akan meloncati dinding padukuhan dan langsung terjun ke peperangan. Tetapi Ki Lurah Sanggabaya telah memilih. Prajurit-prajuritnya yang sudah berpengalaman dan mempunyai keberanian yang cukup sajalah yang akan meloncati dinding. Yang lain akan mencoba memecahkan pintu gerbang. Namun jika mereka yang meloncat dinding itu berhasil, maka mereka akan membuka pintu itu dari dalam. Dalam pada itu, Ki Lurah Sanggabaya pun melihat warna semburat di atas punggung bukit. Kemudian lingkaran merah yang besar mulai terangkat perlahan-lahan naik ke langit. Pada saat yang demikian itulah, Ki Lurah Sanggabaya mengangkat tangannya. Seorang penghubung segera meneriakkan aba-aba, agar pasukan itu dengan cepat berlari menuju ke sasaran. Tetapi kedatangan mereka telah diketahui oleh pasukan Haryawisaka. Karena itu, maka kedatangan mereka pun telah disambut dengan kesiagaan penuh. Beberapa orang telah memanjat dinding dengan busur di tangan. Tetapi itu pun telah diperhitungkan oleh Ki Lurah Sanggabaya. Karena itu, yang kemudian berlari-lari di paling depan adalah para prajurit yang membawa perisai di tangan kirinya. Di belakang mereka adalah para prajurit yang juga bersenjata busur dan anak panah. Dengan busur dan anak panah, maka mereka akan melindungi para prajurit yang berusaha memecahkan pintu gerbang. Namun dalam pada itu, para prajurit yang sudah memiliki pengalaman yang luas, berusaha untuk menjauhi pintu gerbang. Mereka memperhitungkan bahwa para pemanah itu sebagian akan berkumpul di pintu gerbang. Sementara itu semakin jauh dari pintu gerbang, maka pertahanan akan menjadi semakin tipis. Beberapa orang prajurit yang berpengalaman, mampu menepis anak panah dengan senjata mereka. Dengan pedang mereka atau tombak pendek di tangan mereka. Sementara itu, ada juga di antara mereka yang telah mempersiapkan busur dan anak panah untuk membalas serangan-serangan yang dilontarkan dari atas dinding. Demikian para prajurit itu sampai ke dinding padukuhan, maka mereka segera berloncatan. Yang seorang memanjat pundak yang lain. Demikian tangan mereka menggapai bibir dinding padukuhan, maka mereka pun segera meloncat naik. Sementara itu beberapa orang pemanah yang berpengalaman melindungi usaha mereka meloncati dinding. Jika mereka melihat kepala lawan yang tersembul di atas dinding, maka ujung anak panah pun akan segera menyambar dahi. Dengan demikian, maka para prajurit itu berurutan berloncatan naik ke atas dinding dan langsung terjun ke dalam.
Meskipun jumlah mereka yang berhasil masuk tidak berlalu banyak, tetapi mereka sudah berhasil mengacaukan pertahanan para pengikut Haryawisaka. Apalagi ketika para prajurit berusaha memecahkan pintu gerbang dengan hentakan-hentakan bersama-sama. Bahkan kemudian beberapa orang telah mengusung balok kayu yang cukup besar, kemudian mereka mengambil ancang-ancang untuk membenturkan balok kayu itu ke pintu gerbang padukuhan, sementara yang lain melindungi dengan lontaran-lontaran anak panah yang mengarah. Dengan demikian, maka pertempuran pun segera menjadi seru. Para prajurit yang belum berpengalaman telah dibawa oleh kawan-kawan mereka yang telah beberapa kali turun ke medan perang yang besar, bersiap memasuki padukuhan demikian pintu terbuka. Jika pintu itu tidak segera terbuka, nasib kawan-kawan kita yang sudah ada di dalam akan menjadi sangat buruk, berkata salah seorang di antara para prajurit yang berpengalaman. Demikianlah, maka hentakan balok kayu yang diusung oleh beberapa orang itu diulang sekali, 2 kali dan kemudian 3 kali. Selak pintu gerbang padukuhan itu pun patah, sehingga pintu telah terbuka. Para prajurit yang dipimpin oleh Ki Lurah Sanggabaya itu pun segera menerobos masuk. Para prajurit yang berpengalamanlah yang lebih dahulu berlari memasuki padukuhan. Mereka berusaha untuk dapat menerobos langsung dan masuk ke dalam padukuhan itu sedalam-dalamnya. Pertempuran pun telah terjadi di belakang pintu gerbang. Beberapa orang prajurit terhadang oleh para pengikut Haryawisaka. Namun yang lain sempat menyusup menembus pertahanan itu. Para prajurit Pajang itu pun dengan cepat menebar. Pertempuran segera meluas di jalan-jalan padukuhan. Sebagian dari para prajurit yang belum berpengalaman telah mengikuti saja kawan-kawan mereka. Sementara yang lain bertempur dengan sengitnya di sekitar pintu gerbang. Dalam pada itu, matahari pun telah terbit. Di Istana Pajang, Ki Gede Pemanahan mendesak kedua lawannya. Haryawisaka pun telah terluka parah. Bahkan lebih parah dari Ki Wimba Atmaka. Dalam keadaan yang hampir tidak berdaya, maka Resi Jalamanik yang juga sudah mengalami kesulitan sempat berteriak. Haryawisaka, tinggalkan tempat ini. Kata-kata itu diulang oleh Ki Wimba Atmaka. Cepat, pergilah. Selagi kami masih dapat bertahan. Tuh di lantai dan pecah berserakan. Haryawisaka memang menjadi ragu-ragu. Tetapi sekali lagi terdengar suara Resi Jalamanik dan Ki Wimba Atmaka hampir bersamaan. Pergilah. Haryawisaka memang tidak mempunyai pilihan lain. Tubuhnya penuh dengan darah. Sebenarnya Haryawisaka merasa berat meninggalkan ketiga orang yang sedang bertempur itu. Ia yakin bahwa ketiganya tidak akan memenangkan pertempuran. Namun Haryawisaka juga tidak ingin tertangkap lagi. Demikianlah, maka Haryawisaka itu pun segera menyelinap keluar dari ruangan itu. Ki Gede Pemanahan memang berusaha mencegahnya. Tetapi Ki Wimba Atmaka tiba-tiba seperti menjadi gila. Dihentakannya segenap ilmunya, ditumpahkannya dalam serangan yang membadai. Ki Gede Pemanahan memang tertahan. Ia harus melayani Ki Wimba Atmaka yang seakan-akan sudah kehilangan akal itu. Sementara itu, Sultan Hadiwijaya yang melihat Haryawisaka berusaha melarikan diri, telah menyerang Resi Jalamanik dengan puncak ilmunya. Bukan hanya Aji Rogrok Asem, tetapi Kangjeng Sultan Hadiwijaya telah melepaskan Aji Bajrageni. Resi Jalamanik ternyata tidak mampu melawan ilmu yang dahsyat itu. Meskipun Resi Jalamanik sempat bertahan beberapa lama dengan Aji Rogrok Asem yang didukung oleh beberapa jenis ilmu yang lain, namun akhirnya Aji Bajrageni itu telah menghanguskan isi dadanya. Kemarahan Kanjeng Sultan tidak tertahankan lagi ketika ia tidak melihat Haryawisaka berada di ruang itu lagi. Karena itulah, maka Aji Bajrageni yang jarang sekali dipergunakan, telah dipergunakannya untuk mengakhiri perlawanan Jalamanik. Hampir bersamaan saatnya, ketika Ki Gede Pemanahan menghentikan perlawanan Wimba Atmaka dan Ki Waskita menyelesaikan orang yang nampaknya memiliki Aji Welut Putih itu. Namun akhirnya Wasi Lengkara itu pun kehilangan kesempatannya untuk mempertahankan hidupnya. Ki Waskita pun berusaha mengakhiri perlawanannya dengan cepat agar ia dapat segera memburu Haryawisaka. Ketiga orang itu pun kemudian berpencar. Kanjeng Sultan Hadiwijaya, Ki Gede Pemanahan dan Ki Waskita. Mula-mula mereka masih dapat melacak titik-titik darah Haryawisaka yang keluar dari bilik itu langsung pergi ke longkangan. Tetapi demikian Haryawisaka itu keluar lewat pintu seketeng, jejak titik-titik darah itu pun telah hilang. Ketiga orang yang memburunya itu pun kemudian mencarinya di arah yang berbeda-beda.
Namun akhirnya Ki Gede Pemanahan sampai ke gardu para penghubung yang bertugas. Beberapa orang prajurit masih tertidur dengan nyenyak. Seekor kuda terikat di tiang. Tetapi kuda itu tidak tidur. Jejak kaki kuda yang baru telah mengisyaratkan bahwa Harya Wisaka telah berhasil mencapai tempat itu dan kemudian melarikan diri dengan seekor kuda. Ketika hal itu dilaporkannya kepada Kanjeng Sultan, maka Kanjeng Sultan pun menghentakkan tangannya. Katanya, "Kita kehilangan lagi. Aku akan memerintahkan para prajurit untuk mencarinya di seluruh kota. Mereka akan mendatangi semua pintu rumah untuk menemukan Harya Wisaka. Kita terburu nafsu. Jika saja kita dapat menangkap ketiga orang itu atau salah satu saja di antara mereka hidup-hidup," berkata Ki Waskita. "Ya. Kita tidak dapat mengendalikan gejolak perasaan kita. Nah, apa bedanya kita dengan Kakang Harya Penangsang?" Ki Gede Pemanahan tidak menanggapinya. Tetapi ia pun berkata, "Hamba akan menemui Ki Tumenggung Reksapati." Kanjeng Sultan itu pun mengangguk sambil berdesis. "Pergilah, Kakang." Ki Gede pun kemudian telah mempergunakan kuda penghubung yang selalu siap untuk dipergunakan setiap saat itu. Sejenak kemudian terdengar derap kaki kuda melintasi pintu gerbang istana, turun ke jalan yang masih agak sepi, meskipun beberapa orang sudah nampak berjalan sambil menggendong bakul pergi ke pasar. Ada di antara mereka yang membawa hasil kebun mereka untuk dijual. Tetapi ada juga yang membawa hasil kerajinan tangan mereka berupa barang-barang dari anyaman bambu untuk keperluan dapur. Irik, tampah, tambir, kalo dan sebagainya. Orang-orang itu terkejut ketika mereka melihat seorang penunggang kuda melarikan kudanya kencang sekali. Meskipun demikian, Ki Gede Pemanahan masih juga berusaha mengamati jalan yang dilewatinya, jika saja ia berhasil menemukan titik-titik darah. Tetapi sia-sia. Kedatangan Ki Gede Pemanahan memang mengejutkan Ki Tumenggung Reksapati. Namun kemudian perintah Ki Gede itu jelas, hari itu juga para prajurit pajang harus mendatangi setiap rumah, dari pintu ke pintu, untuk menemukan Harya Wisaka. "Baik, Ki Gede. Aku akan segera memberikan perintah itu." Sebenarnya lah, pagi itu, kota raja menjadi gempar. Dalam waktu singkat, para prajurit telah memenuhi jalan-jalan. Bukan hanya jalan-jalan besar, tetapi juga lorong-lorong di padukuhan-padukuhan. Para prajurit itu mendatangi setiap rumah, masuk ke dalamnya mencari seseorang yang bernama Harya Wisaka yang terluka. Tetapi usaha untuk menemukan Harya Wisaka itu tidak mudah. Ki Tumenggung Reksapati hanya dapat menemukan seekor kuda. Di punggung kuda itu memang nampak tetesan darah yang sudah mengering. Kuda itu adalah kuda yang selalu siap dipergunakan oleh para penghubung di istana jika ada persoalan-persoalan yang penting dan mendadak. Dalam pada itu, di istana, Ki Waskita dan Kanjeng Sultan sendiri telah membangunkan dua orang pelayan dalam yang masih tidur di ruang dalam, tempat Kanjeng Sultan, Ki Gede Pemanahan dan Ki Waskita bertempur. Nampaknya pengaruh siret yang tajam itu masih terasa, sehingga kedua orang itu memang agak sulit dibangunkan. Meskipun keduanya diguncang-guncang, namun keduanya hanya membuka mata mereka saja untuk sesaat. Mata itu pun kemudian telah mengatup kembali. Kanjeng Sultan itu menarik nafas panjang. Tetapi Kanjeng Sultan tidak marah. Ia sadar bahwa hal itu terjadi bukan karena kesalahan para pelayan dalam. Mereka memang tidak mampu melawan pengaruh siret yang demikian tajamnya tanpa mendapat bantuan. "Aku akan membantu anak ini," desis Kanjeng Sultan yang kemudian berjongkok di sebelah salah seorang pelayan dalam itu. Dipeganginya pergelangan tangannya sejenak dan dibangunkannya pelayan dalam itu lewat getar darahnya. Pelayan dalam itu pun kemudian menggeliat. Tetapi ketika ia melihat Kanjeng Sultan berjongkok di sampingnya, dengan serta-merta ia pun meloncat bangkit. Pelayan dalam itu duduk bersila sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kanjeng Sultan tidak segera bertanya. Ia memberi kesempatan kepada pelayan dalam itu untuk mengingat-ingat, apakah yang telah terjadi atas dirinya. "Ampun, Kanjeng Sultan. Hamba tertidur. Hamba bersalah. Hamba siap untuk menerima hukuman karena kesalahan hamba itu." "Baik," berkata Kanjeng Sultan yang bangkit berdiri. "Kau aku hukum untuk membangunkan kawan-kawanmu yang tertidur. Semua petugas di istana ini tertidur." Pelayan dalam itu mengangkat wajahnya. Namun ia pun kemudian menunduk lagi. Dengan ragu ia pun berdesis.
Apa yang terjadi? Seharusnya akulah yang bertanya kepadamu, karena kau yang bertugas di sini. Hamba, tuanku. Hamba bersalah. Nah, sekarang lakukan, bangunkan mereka. Aku akan memberimu seorang kawan. Dengan cara yang sama Kanjeng Sultan pun telah membangunkan pelayan dalam yang seorang lagi. Seperti kawannya ia pun menjadi kebingungan. Namun kemudian mereka menyadari, apakah yang telah terjadi. Bawalah air. Kawan-kawanmu tentu sulit kau bangunkan. Celupkan tanganmu di dalam air dan tempelkan tanganmu yang basah itu di leher mereka. Mudah-mudahan mereka terbangun. Hamba, tuanku, sahut pelayan dalam itu berbareng. Demikianlah, kedua orang pelayanan dalam itu pun berusaha untuk membangunkan kawan-kawan mereka yang tertidur nyenyak. Mereka membawa air sebagaimana dipesankan oleh Kanjeng Sultan di dalam sebuah kelenting kecil. Dengan membasahi tangan dan menempelkan tangan yang basah di leher orang-orang yang tertidur nyenyak, maka sebagian dari mereka memang segera terbangun. Namun ada juga yang nampaknya masih tetap bermalas-malas, sehingga yang dibasahi bukan hanya tangan orang yang membangunkannya, tetapi air itu pun telah diteteskan di dahi mereka. Seorang yang kepalanya menjadi basah, terbangun sambil marah. Namun kawannya pun berkata, "Kau akan dihukum karena kau tertidur pada saat kau bertugas." "Hi, di mana aku sekarang? Apakah aku sedang bertugas?" "Ya, kau sedang bertugas." Prajurit itu mulai mengingat-ingat. Namun akhirnya ia pun menyadari kesalahannya, bahwa ia memang telah tertidur selagi bertugas. "Apakah aku akan dihukum?" "Tentu," jawab kawannya yang membangunkannya. "Kenapa hal ini dapat terjadi? Sepanjang ingatanku, aku belum pernah tertidur selagi aku bertugas." Kawannya yang mengetahui bahwa istana itu semalam telah dicengkam oleh sirep yang tajam, tidak memberitahukannya. Ia sengaja mengganggu kawannya, agar dicengkam oleh kegelisahan. Ketika matahari menjadi semakin terang, maka abdi yang tinggal di luar istana telah berdatangan. Tetapi mereka menemukan para petugas telah berada di tempat tugas mereka masing-masing. Yang berjaga-jaga di pintu gerbang telah berada di pintu gerbang itu pula sambil membawa tombak. Meskipun mata mereka masih terasa berat, namun mereka telah memaksa diri untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Yang berjaga-jaga di pintu gerbang, justru berjalan hilir mudik di depan gerbang untuk melawan perasaan kantuk. Para abdi yang memasuki keraton itu memang sempat menjadi heran menyaksikan para prajurit dan pelayan dalam yang tidak begitu bergairah pada tugas mereka. Tetapi para abdi itu pun tidak bertanya. Ketika para prajurit yang baru menggantikan prajurit yang bertugas malam, maka sisa-sisa sirep itu pun hampir tidak nampak lagi. Dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan telah berada di istana. Bersama-sama dengan Kanjeng Sultan dan Ki Waskita mereka menunggu laporan dari Ki Tumenggung Reksapati atas hasil kerja para prajuritnya. Sementara itu, jauh dari kota raja, pasukan yang dipimpin oleh Ki Lurah Sanggabaya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Para prajurit yang belum berpengalaman itu harus menghadapi lawan mereka yang tidak mengenali mereka, apakah mereka berpengalaman atau tidak. Dalam keadaan yang demikian, maka para prajurit itu telah dipaksa untuk bertempur, setidak-tidaknya untuk melindungi diri sendiri. Namun dengan demikian, maka mereka benar-benar merasa bahwa mereka adalah prajurit. Beberapa orang masih merasa takut melihat senjata yang terayun-ayun mengerikan. Hati mereka menjadi semakin kecut jika mereka mendengar seseorang berteriak kesakitan atau merintih menahan nyeri yang menyengat. Dalam keadaan yang demikian, mereka mulai bertanya kepada diri sendiri, kenapa mereka memasuki dunia yang keras itu? Tetapi selain mereka yang hatinya menyusut sampai sebesar biji sawi, ada juga prajurit yang belum berpengalaman itu hatinya justru mengembang. Mereka merasa mendapat kepercayaan untuk menegakkan kewibawaan Pajang. Mereka merasa mendapat beban tugas yang berat untuk menghancurkan sekelompok pemberontak. Dalam pada itu, sebagaimana sudah disepakati, setelah pasukan Ki Lurah Sanggabaya itu bertempur, maka Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi pun mulai menggerakkan kelompok-kelompok mereka masing-masing. Mereka memasuki padukuhan itu dari arah yang lain. Dari arah yang tidak mendapat pengawasan yang ketat. Pertempuran singkat memang terjadi dengan para pengikut Haryawisaka. Tetapi pasukan Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi yang datang meskipun jumlahnya kecil itu, segera menguasai keadaan.
Mereka pun segera menerobos masuk ke dalam padukuhan dan langsung melibatkan diri dalam pertempuran. Kedatangan pasukan kecil itu memang mengejutkan. Ketiga kelompok yang masing-masing dipimpin oleh Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi itu pun telah memisahkan diri. Mereka memasuki arena di sudut padukuhan yang berbeda. Getar kedatangan pasukan kecil itu segera terasa oleh pasukan yang dipimpin Ki Lurah Sanggabaya. Sambil tersenyum Ki Lurah itu pun berkata, "Mereka telah datang." "Iya," sahut seorang prajurit pengawal Ki Lurah. "Kita tingkatkan kekuatan kita agar pertempuran ini segera berakhir." Pengawal Ki Lurah itu pun segera memerintahkan kepada para penghubung untuk menyampaikan perintah Ki Lurah itu kepada setiap pemimpin kelompok. Sebenarnya lah bahwa pertempuran itu pun menjadi semakin seru. Tetapi dengan kehadiran pasukan yang dipimpin oleh Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi itu, maka pertahanan para pengikut Harya Wisaka itu pun terasa mulai mengendor. Sebagian dari mereka harus segera ditarik untuk menghadapi pasukan kecil yang terbelah menjadi tiga itu. Namun mereka itu terdiri dari prajurit-prajurit yang tangguh. Sehingga meskipun jumlah mereka sedikit, tetapi pengaruhnya ternyata cukup besar bagi para pengikut Harya Wisaka. Dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan atas persetujuan Kanjeng Sultan telah mengirimkan 3 orang petugas sandi untuk mencari hubungan dengan Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi. Ki Gede memerintahkan agar pasukan itu ditarik kembali. Mereka tidak perlu memburu Harya Wisaka, karena seperti yang diduga oleh Ki Gede Pemanahan, Harya Wisaka masih berada di dalam kota. Namun pada saat itu, pertempuran yang sengit telah terjadi. Pertempuran yang melibatkan pasukan Ki Lurah Sanggabaya dari Prambanan. Para pengikut Harya Wisaka yang semula berpengharapan untuk menghancurkan prajurit yang datang dari Prambanan itu telah mulai menjadi cemas. Kedatangan pasukan kecil itu benar-benar telah menggetarkan jantung mereka. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Keringat dan darah telah menitik jatuh di atas bumi yang kering. Beberapa orang dari kedua belah pihak, setiap kali meneriakan kemenangan-kemenangan kecil yang terjadi. Namun teriakan-teriakan itu kemudian telah tenggelam di sela-sela dentang senjata beradu. Pertempuran itu pun kemudian telah menjalar hampir ke seluruh padukuhan. Rumah-rumah di padukuhan itu tidak ada yang membuka pintu. Yang sudah terlanjur terbuka dan pemiliknya mulai menyapu halaman di pagi hari, telah menutup pintunya kembali. Perang yang terjadi itu sangat menakutkan mereka. Penghuni padukuhan itu sadar bahwa mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa kecuali bersembunyi. Mereka tidak dapat berpihak kepada siapa kecuali bersembunyi. Jika mereka mulai berpihak, maka nasib mereka kemudian akan menjadi sangat buruk. Karena itu, para penghuni padukuhan itu merasa lebih baik tinggal di dalam rumah mereka masing-masing, menutup pintu dan menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Sementara itu para pengikut Harya Wisaka yang tinggal di Banjar Padukuhan dan di rumah Ki Bekel, telah turun semuanya ke medan. Bahkan mereka yang sehari-hari bertugas di dapur atau tugas-tugas lain, harus ikut serta masuk ke dalam kancah pertempuran. Para prajurit yang belum berpengalaman dan hatinya tidak sebesar kawan-kawannya, masih saja bertempur dengan hati yang selalu cemas. Namun ketika 1-2 prajurit yang dipimpin oleh Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi itu sempat menyusup dan bertempur bersama mereka, maka terasa hati mereka menjadi tenang. Apalagi ketika para prajurit yang belum berpengalaman itu melihat bagaimana mereka bertempur, maka mereka seakan-akan telah mendapat dorongan untuk berbuat sebagaimana mereka lakukan. Sebenarnya lah kehadiran pasukan khusus itu sangat berpengaruh atas kawan dan lawan. Para pengikut Harya Wisaka pun menjadi cemas melihat kehadiran pasukan kecil itu. Raden Sutawijaya yang membawa pasukannya langsung ke induk pasukan lawan, telah berhasil menguasai jalan induk padukuhan itu. Sementara itu, Pangeran Benawa telah membawa pasukannya ke Banjar Padukuhan. Sedangkan Paksi mencoba menerobos memasuki rumah Ki Bekel yang juga dipergunakan oleh pasukan Harya Wisaka itu. Ternyata bahwa para pengikut Harya Wisaka itu tidak mampu mempertahankan tempat-tempat yang mereka pergunakan selama mereka berada di padukuhan itu. Pasukan Pangeran Benawa telah berhasil memasuki Banjar Padukuhan dan menguasai semua barang-barang milik para pengikut Harya Wisaka yang ada di Banjar. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh Paksi pun telah menguasai pula rumah Ki Bekel. Ternyata Ki Bekel dan keluarganya sudah tidak ada di rumah itu. Paksi yang memasuki rumah itu sampai ke dapur, menemukan seorang perempuan yang duduk ketakutan.
Kau siapa, Bibi? Bertanya Paksi. Aku semula adalah pembantu Ki Bekel, jawab perempuan tua itu. Di mana sekarang Ki Bekel? Ki Bekel telah diusir dari rumah ini oleh para pemimpin pasukan yang menduduki padukuhan ini. Ki Bekel sekarang tinggal di rumah adiknya, di ujung padukuhan. Paksi mengangguk-angguk. Dari perempuan tua itu Paksi dapat mengetahui di mana Ki Bekel itu tinggal. Karena itu, maka Paksi pun segera berusaha untuk menemuinya. Ditinggalkannya beberapa orang prajuritnya di rumah Ki Bekel, sementara itu ia membawa prajuritnya yang lain ke rumah adik Ki Bekel itu. Jika para pengikut Harya Wisaka itu datang untuk menguasai kembali rumah ini, pertahankan. Tetapi jika kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan kalian, lepaskan. Beritahu aku dan kita bersama-sama akan mengambil kembali rumah ini, pesan Paksi kepada prajurit-prajuritnya. Demikianlah, maka Paksi pun telah membawa prajurit-prajuritnya ke rumah di ujung padukuhan. Namun di sepanjang jalan yang ditempuhnya, pasukannya masih saja telah berbenturan dengan kekuatan Harya Wisaka yang masih berkeliaran di padukuhan itu. Tetapi Paksi berhasil menerobos menuju ke rumah di ujung padukuhan. Ketika Paksi dan dua orang prajuritnya memasuki regol halaman, maka prajurit-prajuritnya pun telah menebar. Setiap kali pertempuran masih saja terjadi. Apalagi ketika pasukan yang dipimpin oleh Ki Lurah Sanggabaya mulai mendesak lawannya yang banyak kehilangan setelah pasukan Raden Sutawijaya menguasai jalan induk padukuhan itu. Pintu rumah di ujung padukuhan itu pun tertutup rapat seperti rumah-rumah yang lain. Perlahan-lahan Paksi mengetuk pintunya. Tetapi pintu tidak segera dibuka. "Tolong, bukakan pintunya," berkata Paksi. Tetapi tidak seorang pun yang membukakan. Bahkan tidak seorang pun yang menjawab. Atas nama kekuasaan Pajang, bukalah pintunya. Nampaknya sebutan itu menyentuh hati orang-orang yang ada di dalam. Ternyata kemudian terdengar seseorang bertanya. "Siapakah kau, Kisanak?" "Kami prajurit Pajang yang datang untuk membebaskan padukuhan ini." "Prajurit Pajang?" "Ya." "Benarkah?" "Ya. Kami adalah prajurit-prajurit Pajang." Terdengar langkah mendekati pintu. Kemudian terdengar seseorang mengangkat selarak pintu itu. Demikian pintu itu terbuka, maka Paksi pun telah berdiri di depan pintu. "Apakah aku berhadapan dengan Ki Bekel?" "Tidak, Kisanak. Aku adiknya." "Siapakah Kisanak ini?" "Aku prajurit dari Pajang." Pasukan Pajang yang ada di Prambanan serta 3 kelompok kecil pasukan khusus telah memasuki padukuhan ini. "Jadi Kisanak prajurit Pajang?" Paksi pun menyahut. "Kalian kenal pakaian kami? Jika kalian ragu, kalian kenal pertanda ini?" Paksi pun kemudian telah menunjukkan timang pada ikat pinggangnya. Timang yang dibuat khusus dengan bentuk yang khusus pula, yang dikenakan oleh para prajurit Pajang. "Kisanak masih ragu-ragu? Memang mungkin timang seperti ini dipalsukan. Tetapi kau harus yakin, bahwa kami adalah prajurit Pajang. Aku ingin berbicara dengan Ki Bekel." Seorang laki-laki separuh baya melangkah mendekati mereka sambil berkata, "Marilah. Silahkan masuk, anak muda. Akulah Bekel di padukuhan ini." Paksi dan kedua orang pengawalnya pun masuk ke ruang dalam. Mereka pun dipersilahkan duduk di sebuah amben yang besar. "Kami harus meninggalkan rumah kami," berkata Ki Bekel. "Anak istriku sekarang berada di sini. Aku sudah menguasai rumah Ki Bekel. Seorang perempuan tua memberitahukan kepadaku bahwa Ki Bekel ada di sini." "Oh. Aku hanya ingin tahu, apakah selama pasukan itu ada di sini, Harya Wisaka juga berada di sini?" Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun menjawab. "Aku tidak mungkin dapat mengetahuinya, Kisanak. Aku sudah diusir dari rumahku." "Menurut pendengaran Ki Bekel?" "Hanya menurut pendengaran, Harya Wisaka memang berada di sini. Tetapi aku belum pernah melihat, yang manakah yang bernama Harya Wisaka itu." Paksi mengangguk-angguk. Ia tidak dapat memaksa orang itu untuk mengetahui dengan pasti. Agaknya Ki Bekel itu sudah berbicara dengan jujur. "Baiklah, Ki Bekel. Jika demikian, biarlah aku mencari di antara para pengikutnya. Kami, para prajurit Pajang akan berusaha mengenalinya. Mungkin ia justru berada di antara para pengikutnya."
Bahkan mungkin di antara para petugas dapur atau orang-orang yang tidak mendapat banyak perhatian. Maaf, Kisanak. Aku tidak dapat banyak membantu. Ki Bekel, berkata Paksi kemudian. Rumahmu sudah aku bebaskan. Jika kau ingin pulang, pulanglah. Tetapi jika kau merasa bahwa kemungkinan buruk dapat terjadi atasmu, silahkan untuk tinggal lebih lama di sini. Terima kasih, Kisanak. Tetapi aku belum berani pulang sebelum keadaan menjadi jelas. Paksi pun kemudian minta diri. Ia pun meninggalkan 4 orang prajuritnya di halaman rumah itu. Ia pun berpesan sebagaimana pesannya kepada prajurit-prajuritnya yang ditinggal di rumah Ki Bekel. Jangan mati untuk mempertahankan rumah ini. Jika kalian tidak kuat menahan arus, lepaskan. Kita akan melakukan bersama-sama. Paksi pun kemudian telah membawa prajuritnya yang lain untuk turun ke jalan, menutup regol samping padukuhan. Beberapa orang pengikut Harya Wisaka sampai pula ke tempat itu, sehingga telah terjadi pertempuran di beberapa tempat. Bahkan beberapa orang benar-benar telah datang ke rumah Ki Bekel yang kosong. Tetapi para prajurit yang ditinggalkan oleh Paksi berusaha mencegah mereka. Pertempuran yang pendek telah terjadi. Beberapa orang pengikut Harya Wisaka itu pun kemudian telah meninggalkan rumah itu. Dalam pada itu, Paksi pun telah meninggalkan pula beberapa orang di regol samping. Paksi sendiri kemudian telah bergerak memasuki arena pertempuran yang seru yang masih saja terjadi di beberapa tempat di padukuhan itu. Dalam pada itu, sebagian besar prajurit dari kelompok yang dipimpin oleh Raden Sutawijaya telah berbaur dengan para prajurit dari Prambanan. Mereka ternyata menjadi panutan dari para prajurit yang masih belum berpengalaman. Rasa-rasanya mereka pun akan mampu memiliki kelebihan sebagaimana para prajurit dari pasukan khusus itu. Dalam pada itu, semakin lama para prajurit yang dipimpin oleh Ki Lurah Sanggabaya itu pun semakin menguasai keadaan. Mereka menebar semakin luas. Sebagian telah bergabung dengan para prajurit di bawah pimpinan Pangeran Benawa. Sedang yang lain mengalir sampai di rumah Ki Bekel yang telah dikuasai oleh Paksi. Menjelang sore hari, maka kekuatan para pengikut Harya Wisaka telah menyusut jauh sekali. Di mana-mana telah dikuasai oleh para prajurit dari Prambanan dan para prajurit dari pasukan khusus. Mereka berada di simpang-simpang 4 dan simpang-simpang 3. Mereka berada di Banjar Padukuhan, di rumah Ki Bekel dan di tempat Ki Bekel tinggal. Bahkan beberapa rumah bebahu telah dijaga pula oleh para prajurit. Para pengikut Harya Wisaka benar-benar telah kehilangan kesempatan. Mereka tidak mempunyai lagi ruang gerak. Bahkan jalan-jalan pun seakan-akan telah tertutup. Dalam pada itu, maka Raden Sutawijaya pun telah meneriakkan peringatan kepada para pengikut Harya Wisaka itu dari regol rumah seorang saudagar yang kaya. Raden Sutawijaya tahu bahwa di halaman di depan rumah itu terdapat beberapa orang pengikut Harya Wisaka yang masih berkumpul. Menyerahlah sebelum kami kehabisan kesabaran. Kami akan menerima penyerahan di halaman Banjar. Letakkan senjata dan berbaris teratur. Kami menunggu sampai matahari rendah menjelang senja. Jika kalian tidak menyerah, maka kami akan membersihkan padukuhan ini. Kami akan menghancurkan kalian. Tidak akan ada jalan keluar. Suara Raden Sutawijaya memang dapat didengar oleh beberapa orang di antara para pengikut Harya Wisaka. Namun sama sekali tidak terdengar tanggapan. Kami menunggu sampai menjelang senja. Setelah itu, tidak seorang pun akan mendapat kesempatan lagi. Dengan demikian, maka Raden Sutawijaya memang memusatkan kekuatannya di sekitar Banjar. Para pengikut Harya Wisaka itu dapat saja berbuat aneh-aneh. Mereka dapat saja berpura-pura menyerah. Namun tiba-tiba mereka menyerang. Karena itu, maka baik di luar Banjar, maupun di halaman Banjar, para prajurit Pajang siap menghadapi segala kemungkinan. Sementara beberapa kelompok prajurit bertugas untuk mengawasi semua regol padukuhan. Bahkan setiap jengkal dinding padukuhan itu. Ketika matahari menjadi semakin rendah, ternyata ada beberapa orang yang datang untuk menyerahkan diri. Agaknya kesempatan yang diucapkan oleh Raden Sutawijaya itu telah tersebar di antara para pengikut Harya Wisaka. Namun ternyata yang datang menyerah tidak terlalu banyak. Meskipun demikian, maka pasukan para pengikut Harya Wisaka itu tentu sudah tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Selain yang terbunuh, terluka parah dan menyerah, maka sisanya sudah tidak begitu banyak lagi.
Para pengikut Harya Wisaka yang menyerah itu pun telah ditempatkan di ruang dalam pendapa Banjar setelah ruangan itu dibersihkan. Barang-barang para pengikut Harya Wisaka telah ditimbun di ruang belakang Banjar itu. Beberapa orang pemimpin mereka telah dipisahkan dan ditempatkan di gandok sebelah kiri. Sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata tidak terlalu banyak para pengikut Harya Wisaka yang menyerahkan diri. Ternyata mereka memang sudah tidak mempunyai pilihan lain. Ketika Pangeran Benawa berbicara dengan salah seorang dari mereka yang menyerah, maka orang yang menyerah itu berkata, "Kami sudah merasa sangat letih. Kami merayap dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa melihat harapan masa depan yang lebih baik. Di mana kawan-kawanmu yang lain, yang tidak menyerah? Mereka terbunuh, terluka dan yang lain lagi menjadi ketakutan. Mereka merasa bahwa jika mereka menyerah, maka mereka akan hidup di dalam neraka tanpa berkesudahan." Bersambung ke bab 57. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.